Oke, mendayung di tepi sungai sambil di sungai tengah malam. Sebelum paparan dimulai, izinkanlah saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yudi selaku mentor kita, dan yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta LOC P3K Angkatan 7 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Dwi Ulmiani, P3K SMA Negeri 4 Pekalongan, mengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, saya akan memaparkan RHK saya. Today's presentation, presentasi kita hari ini nanti ada beberapa hal. Bab 1 yaitu tentang latar belakang, kemudian ada bab 2 nilai dan etika, bab 3 akan membahas tentang nilai dan etika OPD, bab 4 tentang HKP3K, dan yang kelima yaitu penutup dan kesimpulan. Tadi rekan saya di sesi pertama sudah menjelaskan tentang profil SMA Negeri 4 Pekalongan, tapi izinkanlah saya untuk meng-highlight visi dari SMA Negeri 4 Pekalongan. Ini sepertinya tampilannya belum di-refresh, ada yang baru, di-refresh dulu. Sambil menunggu, jadi teman-teman seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Kendra, SMA Negeri 4 Pekalongan itu punya slogan juara. SMA Negeri 4 Pekalongan juara gitu ya. Jiwa budaya unggul, agamis, ramah anak, adiliatan. Tak mau ya Bu? Oh ya sudah, tidak mau ya. Apa-apa. Jadi untuk visinya, di sini akan menjadi sekolah yang menumbuh kembangkan insan bertakwa, yang berprestasi, berbudi luhur, bergotong royong dan berwawasan lingkungan. Untuk slogannya di sini ya. Baik. Untuk misinya terdapat 6 misi. Jadi dari visi tersebut diturunkan ke dalam 6 misi. Yang pertama meningkatkan ketakwaan dan akhlak mulia. Yang kedua mengembangkan berpikir kritis, potensi dan prestasi sesuai kompetensi individu. Yang ketiga melestarikan budaya lokal untuk budaya nasional secara global. Dan keempat membentuk sikap mandiri dan suka bergotong royong. Yang kelima memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Dan yang keenam mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, bersih, hijau, asri, sehat dan nyaman. Bapak Ibu, karakteristik satuan pendidikan di SMA Negeri 4 Pekalongan ini terdapat 4. Yang pertama, input yang beragam. Jadi di SMA Negeri 4 Pekalongan tidak semuanya rendah dan juga tidak semuanya kurang. Ada low, medium, dan high. Kemudian yang kedua, budaya sekolah kita kuat. Alhamdulillah di SMA Negeri 4 Pekalongan itu budaya sekolahnya kuat. Yang pertama, setiap pagi ada literasi. Setiap hari, 15 menit sebelum jam 6.45 sudah dimulai dengan literasi. Dan juga selain itu sekolah SMA Negeri 4 Pekalongan juga termasuk sekolah yang ditunjuk untuk siswa adem, sehingga ada anak-anak Papua yang bersama-sama belajar bersama di SMA Negeri 4 Pekalongan. Yang ketiga, fasilitas lengkap dan berbasis lingkungan. Saya termasuk P3K yang sangat bersyukur bisa masuk ke SMA Negeri 4 Pekalongan. Fasilitasnya lengkap meskipun kita SMA terakhir, tapi alhamdulillah semuanya bisa bergotong royong dan berkolaborasi untuk membangun SMA Negeri 4 yang lebih baik. Yang keempat yaitu ada komitmen pengembangan karakter. Jadi pengembangan karakter ini seperti yang tadi saya jelaskan di awal, tanya jawab ya, ada sesi pembantu itu misalkan anak terlambat itu tidak selalu dihukum, tapi difungsikan, dioptimalkan. Coba deh dia jadi pemimpin upacara, siapa tahu dia jadi lebih disiplin. Hal yang seperti itu sudah kami lakukan. Kemudian untuk SMA Negeri 4 Pekalongan dipimpin oleh seorang, of course ya, seorang kepala sekolah yaitu oleh Ibu Eni Kusnulhartati SPDMBD. Kemudian dibantu dengan 4 wakil kesiswaan, ada wakil kulum, humas, tetap, perlengkapan dan juga sarana prasarana. Di sini kita Ibu, jadi di sini terdapat ada kepala sekolah, 4 wakil kepala sekolah, bisa dilihat di sini ada 2 guru tamu, teknik, PNS dan sebagainya. Highlight aja. Kita masuk ke bab 4 Bapak Ibu, rencana hasil kerja, yaitu RHK kepala sekolah nanti akan saya tampilkan. Kemudian ada RHK P3K dan kenapa alasan saya memilih RHK tersebut. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah memiliki RHK yang sangat keren-keren, dan pasti ada alasan kenapa itu yang diambil. Oke. Ini adalah RHK kepala sekolah yang saya ambil, yaitu meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik dalam kegiatan pengembangan kompetensi kepada guru. Ini sengaja saya highlight. Saya grogi. Ya, ini sengaja
hasil kerja pimpinan yang intervensi yaitu tak kelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Lalu bagaimana RHK yang saya ambil? RHK yang saya ambil yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar. Namun perangkat ajar ini tidak hanya bisa kepada Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 4 Pekalongan, tapi saya unggah di dalam PMN. Oke. Jadi saya bagikan kepada Bapak Ibu guru yang lainnya. Latar belakangnya Bapak Ibu ini bisa dilihat ya. Jadi berdasarkan untuk latar belakang ini terdapat 3. Yang pertama karena rapat pendidikan di SMA Negeri 4 Pekalongan khususnya pada kualitas pendidikan itu mengalami penurunan. Yang semula di tahun 2023 itu rata-ratanya 67,18. Ini kebalik ya, mohon maaf ini tipe ya Bapak Ibu ya. Jadi di tahun 2023 itu 69,76, di tahun 2003 turun jadi 67,18. Mohon maaf ada kesalahan penulis. Jadi di sini Bapak Ibu bisa dilihat meskipun masih baik, bisa dilihat ya, meskipun masih baik, tapi angkanya tidak begitu membanggakan, karena belum mencapai 7 ya, baru 67,18. Latar belakang yang kedua yaitu ketersediaan modul ajar P5 yang terbatas. Saya yakin Bapak Ibu ketika ditunjuk sebagai fasilitator atau koordinator P5 akan sangat pusing menyusun modul ajar P5. Benar apa tidak? Atau sudah terbiasa? Sudah terbiasa, luar biasa, keren. Nah, kalau sudah terbiasa, alhamdulillah. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu guru yang masih bingung? Apakah menggunakan tahap-tahapan yang seperti apa, gitu ya? Nah, di sini masalah yang kedua yaitu ketersediaan modul ajar P5 yang terbatas. Kemudian masalah yang ketiga kurangnya referensi dan inspirasi modul ajar P5. Maksud dan tujuannya tentu ini sebagai panduan yang jelas dan terstruktur dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua membantu guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran P5. Dan yang ketiga itu menjawab tantangan terbatas. Ini belum di-refresh lagi ya. Jadi sebenarnya yang terbaru mungkin tadi harusnya di-refresh. Ini yang ketiga itu yaitu untuk menjawab tantangan peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 4 Pekalongan. Kalau tadi kan di rapor pendidikannya turun ya nilainya, ini untuk menjawab tantangan tersebut. Untuk sasarannya yaitu murid kelas 11 dalam implementasi P5 tema bangunan jiwa dan raganya. Selain itu untuk modul unggahan P5-nya diperuntukkan untuk guru pengajar SMA ataupun SMK. Kenapa kok SMK juga ikut? Karena ini modulnya modul project P5. Untuk langkah-langkahnya, jadi ada langkah-langkah yang saya lakukan untuk penyusunan modul ajar ini. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini ada konsultasi dengan atasan mengenai kegiatan P5. Kemudian ada koordinasi dan juga diskusi selain dengan atasan juga dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga yaitu membuat jadwal rencana modul proyeknya. Kemudian ada tahap penyusunan, jadi dengan tim bersama-sama menyusun secara kolaboratif. Dan ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini dilakukan tidak hanya kepada fasilitator, tapi juga di perwakilan kelas. Sehingga, jadi kalau di SMA Negeri 4 Pekalongan itu Bapak Ibu setiap mau ada P5, masing-masing kelas diminta untuk menunjuk perwakilan 1 atau 2 untuk menjadi koordinator kelasnya. Kemudian ada pelaksanaan dan refleksi. Itu untuk bagannya. Kemudian bagan yang tidak bisa, yang kurang jelas untuk dibaca itu, saya jabarkan di sini Bapak Ibu. Jadi ini tahap perencanaannya. Ini ada diskusi dengan kepala sekolah, ini dengan tim. Diskusinya tidak hanya 1 kali, tapi sampai berkali-kali ya. Kemudian ada tahap penyusunan. Jadi ini di tim bareng-bareng ada di lab komputer. Untuk apa? Untuk menyusun rencana pembelajaran dan membuat daftar kelompok murid secara heterogen. Sehingga jadi ketika untuk implementasi itu tidak kamu dibagi ya kelompoknya 1, 2, 3 tidak, tapi sudah langsung ini kelompoknya ini kelompoknya ini. Dan itu ada caranya yaitu antara yang low sama high sama medium itu disebar. Itu yang menyebar adalah dari tim P5-nya. Tahap sosialisasi ini dilakukan kepada sosialisasi dengan fasilitator dan juga dengan guru. Tahap pelaksananya Bapak Ibu, pelaksanaan P5 ini selama 2 minggu berkolaborasi dengan Kodim Kota Pekalongan dan juga Kemah Blok kelas 11. Karena temanya bangunan jiwa dan raganya, ini berkolaborasi tidak hanya dengan Bapak Ibu guru saja, tapi dengan Kodim dan juga pramuka waktu itu. Kemudian ada refleksi. Selanjutnya, selain tahap pelaksanaan, output apa yang dihasilkan?
Jadi alhamdulillah implementasi dari penyusunan proyek itu P5 telah berjalan dengan baik. Dan kemudian yang kedua, modul aja yang telah disusun kemudian diunggah pada platform Merdeka Mengajar itu ternyata sudah di-download sebanyak 237 pengguna. Padahal itu belum ada 1 tahun dimasukkan di PNM. Jadi saran saya ketika Bapak Ibu punya modul ajar itu bisa berbagi lewat PNM. Bagaimana caranya? Caranya yaitu menjadi kontributor perangkat ajar. Oke. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini untuk memotivasi Bapak Ibu. Ini sudah 237. Untuk detik ini saya kurang tahu berapa lagi, ada berapa lagi yang mendownload. Tapi semuanya terlibat di PNM. Evaluasi dan refleksinya Bapak Ibu, meski sebagian murid merasa senang, tapi ternyata sebagian murid itu masih merasa kayak ini tuh kecepatan Miss. Ini tuh terlalu penuh. Namun secara keseluruhan ini pelaksanaannya sudah baik. Refleksi yang digunakan yaitu pentingnya memberikan waktu lebih bagi murid untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan proyek secara lebih mendalam. Kolaborasi dengan coding terbukti efektif dan menanamkan nilai kedisiplinan dan cinta tanah air. Bapak Ibu, dari RHK tadi, kemudian kita tarik ke core ASN, berakhlak, berorientasi layanan. Apa yang saya lakukan itu ternyata sudah mencakup semua yang ada di berakhlak. Yang pertama, berorientasi layanan. Saya mencoba melayani masyarakat Indonesia, terutama guru, selain dengan murid tentunya ya. Saya upload di PNM agar bisa dimodifikasi oleh guru lain. Akuntabel, menggunakan fasilitas sekolah seperti internet dan ruang PSP untuk penyusunan dokumen itu. Yang ketiga, kompeten, berhasil menjadi kontributor perangkat ajar PNM. Karena tidak semua guru bisa berhasil jadi kontributor perangkat PNM. Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian, yang keempat, harmonis. Bersama warga SMA Negeri 4 Pekalongan menyusun modul ajar dengan harmonis. Seperti tadi di foto tidak ada yang iri-iri, itu tidak ada, alhamdulillah ya. Kemudian loyal, menjaga nama baik sekolah dan mengharumkan nama sekolah. Adaptif, mampu beradaptasi dengan lingkungan SMA Negeri 4 Pekalongan. Dan yang kolaboratif yaitu menyusun perangkat ajar modul proyek secara kolaboratif. Sebagai ASN tentunya kita akan menjunjung nama tinggi instansi kita, sehingga ketika saya berpikirnya ketika saya mengupload perangkat ajar yang saya buat, setidaknya saya mengharumkan nama SMA Negeri 4. Setidaknya SMA Negeri 4 dikenal tidak hanya di Pekalongan, tapi di Jawa Tengah maupun di nasional. Bapak Ibu, kesimpulannya yaitu sebagai P3K harus mampu memahami serta menerapkan nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta menerapkan nilai dan etika UPD. Selain itu, P3K harus mampu membuat dan melaksanakan rencana kerja sehingga core value ASN dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Saya Wilnya ini, mohon maaf, jika ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, Silakan Bapak Ibu. berapa menit? 13 menit. Silakan Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada masukan nih, Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi atas waktunya. Mungkin saya bertanya karena saya tidak tahu dan pengen tahu, karena insya Allah mungkin bisa saya terapkan di sekolah saya. Terkait P5 Ibu, tadi kan sudah diperlihatkan untuk dokumentasi, penyusunan dan sebagainya. Jujur saya di SMP kan juga baru ya, jadi penyusunan modul dan sebagainya itu saya masih belajar karena di sekolahnya sendiri untuk timnya itu masih tim pelaksana, bukan tim penyusun modul. Jadi modul saya kerjakan sendiri dan itu setahunya saya, bukan saya cari referensi dengan lain itu enggak, tapi ada dulu sempat dapat bekal di sekolah lama, kemudian saya petani dan saya hanya kembangkan menurut saya saja ya gitu. Mungkin ya banyak salahnya juga. Nah, pertanyaan saya, ketika penyusunan modul sendiri Ibu di sekolahan, kalau di jalan kan mungkin orangnya banyak ya, gurunya banyak, jadi tidak ada apa ya kecemburuan satu sama lain. Kayak kok dijak saya pilih orang dan sebagainya. Karena penemuan di lapangan sendiri yang saya alami adalah ketika
jumlah di tempat saya itu kebetulan sedikit Bu. Jadi ketika dulu sempat saya buatkan kegiatan kelima, kebetulan di tahun ini saya benar-benar baru menggunakan kegiatan tersebut karena sebelumnya belum pernah sama sekali. Itu sempat ada kejuruan seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana menyikapi jenengan di sekolah jenengan dan khususnya itu ketika ada penyusunan model seperti itu, dari sosialnya khususnya itu tidak ada kecemburuan antar satu sama lain. Karena kebetulan untuk kegiatan tersebut kemarin sebenarnya 2 orang, saya dan ada rekan, tapi kan dalam kegiatan beliau sangat rumit gitu. Jadi kadang konsep-konsepnya itu tidak bisa disatukan 1 orang, 2 orang dan sebagainya. Supaya kita prosesnya belajar dari saya masih dulu ya, nanti perkara nanti untuk pertemuan duduknya kita buat kegiatan baru saya terapkan yang kayak tadi dengan terapkan itu baru-baru dan sebagainya. Itu pertanyaan saya, dari mana caranya? Satu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, jangan cara nyusunnya kegiatan dari tema 1, tema 2 dan sebagainya di tiap tahun itu sebenarnya ditarget harus semua tema terlaksana atau ambil tema-tema tertentu yang mungkin jangan sudah rencanakan. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri jangan biasanya di SMA ada itu langsung blok atau kredit ya? Kok kredit apa? Kredit motor. Ya, sorry kok kredit. Pokoknya ambil satu-satu ya atau blok itu. Kemudian itu kedua pertanyaan saya berarti bagaimana cara merancang kegiatan dari tema 1 ke tema lainnya ya. Terus ketiga ya jawabannya nanti untuk mungkin dengan mengingat tadi kegiatan dari awal sampai akhir dengan sudah menyiapkan ya dari rapatnya menyusun dan sebagainya. Ini kalau yang di tempat saya itu belum sampai ke refleksi ke orang tua karena kayak yang kemarin itu kebetulan saya ambil yang kewirausahaan bila saya buat kayak kegiatan dasar kayak gitu Bu, sekali ke belakang karena kebetulan saya bagi kelompok karena untuk mengefisienkan waktu dan lain sebagainya karena memang di tempat saya kan semua hal itu minim jadi dikhususkan nanti supaya praktis kayak gitu. Sudah diberi kelompok, kemudian ada hasil dari penjualan. Nah, untuk dalam bentuk uang dan sebagainya, guru itu tidak berani ikut campur itu Bu. Karena ada pun iuran, mereka ya pokoknya ngatur sendiri kayak gitu. Walaupun nanti ada pimpinan-pimpinan yang dari sekolah itu memfasilitasi tidak semua, tapi nah itu dengan apakah melakukan refleksi terhadap orang tua. Jadi setelah kegiatan ada rapat komite ya mungkin ya, terus ditanya dari kegiatan ini itu bagaimana feedbacknya, apakah bisa diterima, kemudian ganjalan-ganjalan apa yang mereka punya disampaikan di forum itu atau hanya perencanaan dilaksanakan ada berkat selesai terus lagi tema berikutnya. Udah ya, semoga tidak menunggu. Terima kasih. Terima kasih Bu Puji atas pertanyaannya. Bapak Ibu sehingga saya menjawab. Jadi yang pertama adalah tadi tentang bagaimana biar yang lain tidak cemburu ya. Yang terjadi di SMA Negeri 4 Pekalongan di awal tahun kurikulum sudah membagi. Nah, tahun ini kita sudah ambil apa nih? Contohnya di tahun ini ada bangunan jiwa dan raganya. Kemudian ada teknologi berekayasa, ya, berekayasa dan teknologi. Kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi itu sudah dikeluarkan dari waktu kurikulumnya terlebih dahulu. Dikeluarkan saat penyerahan tugas mengajar. Dan itu sudah di SK-kan. Tema ini koordinatornya siapa? Anggotanya siapa? Timeline itu berarti rentang waktu penyelenggaranya dari bulan ini sampai ini. Itu sudah diatur di awal, diatur oleh Wakakurikulum, kemudian di SK-kan oleh kepala sekolah. Sehingga hal seperti itu memang untuk menghindari kayak aku udah diajak ya. Dan bagaimana untuk menentukan apakah ini satu level dengan kelas 10 semua, kelas 11 semua, itu juga sudah ditentukan oleh kurikulum. Dan karena untuk P5 itu menyambung dari tahun berapa itu ya Bu ya, karena kan dia 1 tahun dapat 75 gitu, itu juga sudah direncanakan di kurikulum. Sehingga muncul penyusunan modul ini orang-orang yang ada di lahir ini adalah memang sudah berdasarkan SK dan ditentukan di awal pelajaran. Itu menjawab yang pertama. Kemudian menjawab yang kedua,
Tadi kalau nggak salah tentang, sebentar saya buka, refleksi nih. Yang terakhir. Oh yang terakhir, yang kedua tadi mama. Tema. Oh tema. Nah tema tadi sudah sekalian dijawab di penjelasan tadi nih Bu. Jadi temanya memang sudah ditentukan oleh maka kurikulum di awal pembelajaran. Kemudian untuk menjawab yang refleksi untuk orang tua, alhamdulillah setiap kali proyek kita selalu melibatkan orang tua. Di terakhir ada yang namanya gelar karya. Itu orang tua diminta hadir di sana, dijadwal, kemudian diberikan refleksi. Jadi feedback dari orang tua itu saat gelar karya. Sehingga kita tidak perlu mengumpulkan komite lagi atau perwakilan orang tua untuk menanyakan bagaimana feedbacknya. Tidak. Jadi orang tua datang hadir, scan barcode, isi. Nanti kalau misalkan ada evaluasinya ada di tim kurikulum sama tim koordinatornya, sama mungkin dilaporkan ke komitenya. Memanfaatkan digital. Iya, memanfaatkan digital kalau di sini. Kalau misal kondisinya di lapangan, kan kadang ada ya di luar sekolah itu amnesewu. Orang tuanya itu menengah ke bawah, menengah ke atas. Yang biasanya kan amnesewu deh. Itu rata-rata menengah ke bawah, bahkan banyak yang di bawahnya. Jadi bukan gimana dia berbagi, maksudnya berdasarkan realitas di lapangan. Untuk mungkin kalau saya tiru ke itu digital, kayaknya saya rasa kurang itu gitu. Mungkin ada nggak selain itu? Oke. Kalau rapat tadi kayaknya memang terlalu sering rapat. Iya, baik. Ya, jadi saya menjelaskan apa yang terjadi ya kemarin di perkawinan ya Bu. Kalau misalkan saya diminta untuk memberikan saran, saya pribadi, ketika saya di posisinya ibu, bagaimana yang harus saya lakukan? Yang pertama, untuk mungkin seminya ibu bisa koordinasi sama kepala sekolah dulu. Dulu nanti kalau ini report orangnya ini sudah ditentukan, itu untuk mulai kecemburuan. Kemudian untuk yang feedback dari orang tua, bisa jadi wali murid gitu saat gelar karya bisa diundang Bu. Kalau memang tidak bisa pakai teknologi, bisa sambil tanya. Itu bagaimana pendapatnya itu sambil dikontrol. Atau kalau enggak sudah di break out terlebih dahulu. Sehingga misalkan tinggal ngasih bintang mungkin ya. Bagaimana kepuasan Bapak Ibu terhadap ini misalkan. Jadi Bapak Ibu tinggal ngasih bintang, puas atau tidak puas, itu mungkin bisa diundang saat gelar karya. Gitu. Mungkin itu tidak secara digital mungkin, secara manual mungkin bisa dibuat interaktif mungkin. Jadi kalau di SMA Negeri 4 itu Bapak Ibu misalkan saat itu kalian dilombakan nih untuk mengapresiasi ada juara favorit nih, itu banyak-banyakan bintang. Nah mungkin bisa diadopsi sama di SMB-nya Ibu, tapi bukan banyak-banyakan bintang, tapi karena kepuasan. Jadi Bapak Ibu wali murid tinggal puas apa enggak, tinggal nanti indikatornya disesuaikan dengan modul yang akan disusun. Itu masuk ke laporan akhir. Iya, masuk refleksi bisa. Karena refleksi kan ada teman antar sejawat, kemudian antar fasilitator menilai, nanti juga dapat dari orang tua. Kemarin saya belum sampai situ. Sudah terlaksana. Tapi belum ke situ. Refleksinya saya soalnya gini. Jadi kalau di acara rapat kan kayaknya terlalu banyak. Iya, banyak acara ya Bu ya. Iya. Sedangkan kalau tidak ada, sebenarnya sudah ada beberapa masukan kemarin ini ya. Sedangkan saya kan apalagi itu bukan kelompok saya misalnya, saya kan mau menengahi kan juga sampelnya sama. Saya belum konsultasi sampai ke kepala sekolah sih, maksudnya ada saya mau melakukan apa ya, langkah berikutnya juga ada bingung takutnya enggak keliru kayak gitu. Apa gitu ya. Oke. Kalau apa Bu, udah karena nanti tinggal ditambahin lagi dengan cara seperti itu. Terima kasih Bu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kurang 5 menit ya. Oke, tunggu ya Bu. Kurang 5 menit. Atau Jawab. Dan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. It's nice to see your presentation. Jadi dari tadi saya mendengar signifikan dari manfaat RHK yang Ibu terima kan adalah sekolah. Nah yang saya tanyakan, what is the significant for you as individual? Jadi saya ingin menanyakan signifikan apa sih yang Ibu benar-benar rasakan untuk individual Ibu gitu ya. Thank you. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Adina. Saya juga it's nice to see you juga ya. Jadi signifikan yang paling saya kerasa adalah kepuasan sebagai seorang guru. Jadi ternyata ilmu saya tidak hanya bermanfaat untuk sekolah saja, ternyata bisa diadopsi oleh guru-guru yang lain. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa seorang guru itu tidak hanya mencari mata dunia, tapi bagaimana ilmu kita itu bermanfaat hingga dunia akhirat.
Saya banyak membayangkan semakin banyak yang mendownload berarti semakin banyak pahala yang saya dapatkan. Itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Kemudian apabila kita mengikuti lomba best practice, ini bisa jadi bukti fisik Bapak Ibu. Oh ternyata dampaknya sudah sampai segini. Itu menjadikan indikator tersendiri buat kita pribadi. Itu mungkin kalau menurut saya. Terima kasih Ibu atas semuanya. Enggak? Tidak ada. Tidak kan? Kasih waktu. Oke. Tidak. Jadi dibuka yang rapor sekolah. Rapor sekolah. Iya. Ya, Pak. Iya. Ini bisa menulis. Ini ya, Pak? kebalik. Iya kebalik Yang Pak. 4 yang 7 yang Jadi- 3 yang itu. Iya, maaf. Nah, kualitas pembelajarannya turun dari 69 ke 67. Sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut rapor sekolah itu ada posisi sekolah untuk tingkat kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Itu ada. Oke, coba nanti bisa lihat di sana. Posisi SMA 4 itu kalau di kota dia peringkat 6. Oke. Kemudian di provinsi dia peringkat 6. Ini nilainya dari masing-masing aspek, termasuk dari kemampuan literasi, kondisi keamanan sekolah dan sosial itu ada semua. Kemudian kemampuan numerasi murid ini juga ada. Jadi kan mestinya yang misalnya Pak ini menampilkan ini termasuk nilainya itu berapa. Jadi turunnya berapa dan sebagainya. Kemudian kalau kami harus melakukan kegiatan di sekolah, itu ada nggak pengaruh signifikan ke komitmen? Ada nggak pengaruh signifikan ke sekolah? Perkembangannya itu untuk rapor sekolahnya itu gimana? Maksudnya dari 2023 sampai 2024. Kalau ini mestinya itu bisa ditampilkan di posisi sekolah yang ini. Kemudian kaitannya dengan kerjasama dengan Kodim itu dilakukan pada waktu MPLS. Bapak P5. P5 kelas 11. Kelas 11 itu. Iya. Itu narasumbernya Kodim. Oke. Selama 1 hari full atau memang ada beberapa? Selama 4 hari. Seluruhnya diserahkan Kodim. Tapi pelaksanaan pelaksanaan kegiatannya di SMA negeri. Oh, di SMA. Jadi kita punya mungkin ada yang lain sore. Yang lain sebelum ditutup boleh. Izin bertanya sebenarnya terkait dengan kegiatan ini ya, ada kolaborasi Kodim dengan Kemah atau dengan ekstrakurikuler kepramukaan. Kegiatan ini yang menentukan koordinator peserta tim fasilitatornya atau ada komunikasi dengan siswa. Jadi yang menentukan tema kegiatan itu koordinator dan fasilitatornya atau siswa yang memberi masukan atau diskusi antara kedua guru. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus sekali ini tentang bagaimana penentuan tema, kemudian kegiatannya. Di dalam sosialisasi ini Bapak Ibu dari SMA dari tim itu berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain itu diminta untuk memberikan masukan dan saran. Termasuk bagaimana lombanya, ada apa aja di situ. Itu secara sosialisasi. Kemudian di sini sebentar, iya. Begitu juga terjadi ketika berkoordinasi dengan murid. Murid yang di situ adalah panitianya. Karena dia ada perwakilan, maka diminta ada panitia. Kira-kira lombanya kayak gini. Bagaimana? Oke apa enggak? Oke Miss. Jadi outputnya itu tidak hanya dari koordinator atau timnya saja, memang dari dua arah, dari siswa, dari rekan sejawat, dan juga dari kepala sekolah. Begitu. Gitu Ibu. Mungkin cukup ya. Oke. Baik. Sebentar, saya ke slide bawah. Baik. Sekian Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan kali ini Bapak Ibu guru hebat. Indonesia kuat. Saya Dulu Nyanyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.